Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan Reliance Sekuritas Indonesia. Untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia. Terima kasih Mas Lanjar telah bergabung bersama kami. Mas Lanjar, kita lihat hari ini IHSG luar biasa lagi ya, naik lagi menjadi 5.240 atau naik 0,11%. Anda melihat apa yang menjadi penopang IHSG kita hari ini? Oke, sebenarnya kenaikan ini cukup fluktuatif ya. Sempat kita berada di zona merah ya, di tengah sesi perdagangan. Mungkin investor sedang menunggu keputusan dari PSBB Jakarta ya, yang dimana kabarnya akan diperpanjang 14 hari ke depan ya. Dan hal itu memang akan terpukul dari segi bisnis di Jakarta sendiri kalau memang diperpanjang PSBB-nya. Selain itu juga dari sentimen global, investor domestik maupun global sedang menanti keputusan dari The Fed yang mengenai stimulus ya, yang dikabarkan memenuhi jalan buntu ya, karena tidak ada kesepakatan, dan juga masih terkait mengenai ketegangan geopolitik yang membuat harga emas kembali rebound. Kemarin sempat harga emas turun di bawah 1.900 dan ternyata hari ini mulai kembali rebound kembali. Paling itu sih. Tapi kalau kita tadi ya terkait dengan salah satu yang membuat IHSG berada di zona merah karena menanti kabar apakah Jakarta ini akan melanjutkan PSBB transisinya. Nah ini kalau kita lihat PSBB melanjutkan atau Jakarta kembali melanjutkan PSBB transisi ini, masih mungkinkah transaksi atau IHSG kita masih di atas 5.200? Kalau saya lihat secara patternnya ya secara teknikal IHSG, pergerakannya cenderung pada track positif. Dia memiliki tren jangka menengah yang cukup positif selama dia tidak breakout level support dari rata-rata perdagangan 20 hari dan juga rata-rata perdagangan 50 hari. Di mana itu kisarannya di 5120-an ya. Selama di atas itu sih masih cenderung optimis ya pergerakannya. Dan juga dari segi pola pun ada potensi pengujian ke resisten MA 200 ya. Rata-rata pergerakan area 200 secara teknikal itu targetnya masih di kisaran 5.400. Namun mungkin kalau ada PSBB diperlanjut, otomatis tingkat kepercayaan investor juga agak sedikit berkurang, ya mungkin akan fluktuatif di angka 5.200 sih. Saya melihat sih masih agak kuat ya. Masih agak kuat. Berarti kalau kita lihat trennya lah untuk sampai besok lah ya, akhir pekan ini trennya Anda melihatnya seperti apa, dan apakah tren itu masih akan berlanjut sampai minggu depan? Kalau saya lihat sampai akhir pekan ya, mungkin masih akan terkonsolidasi karena hari ini nanti malam kan ada tingkat pengangguran Amerika yang jadi indikator juga kan mengenai kondisi ekonomi global. Dan sampai akhir pekan konsolidasi, dan mungkin pekan depan itu akan ada data neraca perdagangan Indonesia, ya kan. Dan pekan ini juga kita nunggu data neraca pembayaran kan, dan diekspektasikan memang sekitar 1,5% dari GDP ya, CAD-nya. Dan minggu depan itu akan ada neraca perdagangan Indonesia yang diekspektasikan sih akan mampu mendorong optimisme investor kembali. Oke. Nah ini kalau kita lihat untuk beberapa emiten yang nampaknya bisa memanfaatkan situasi saat ini atau di tengah sentimen saat ini, Anda melihat beberapa peluang-peluang untuk emiten retail, mall, produk konsumsi dan juga beberapa properti lah ya. Dengan ditambahnya PSBB transisi ini mungkin yang menjadi agak sedikit terdampak pastinya. Tapi Anda melihat peluang dari emiten-emiten ini seperti apa? Peluangnya memang akan ada sedikit terdampak. Namun beberapa emiten retail itu sudah mulai menyiapkan strategi-strategi di new normal ini kan. Sudah banyak sekarang perdagangan retail tuh melalui online dan aplikasi dan sejenisnya. Dan itu yang membuat beberapa emiten perusahaan retail ini itu cenderung bertahan ya dari segi performanya meskipun agak sedikit terdampak.
seperti itu. Mungkin ya peluangnya akan ada situ. Kita akan baik lagi akan menuju ke era digitalisasi ke depannya. Dan beberapa perusahaan retail pun sudah menyiapkan beberapa strategi soal itu. Oke. Nah kalau Anda melihat mana peluang apa yang kira-kira memang akan memanfaatkan momen ini selain tadi ya beberapa emiten tadi, sektor-sektor apakah yang memang diuntungkan Anda melihatnya? Kalau saya lihat kalau PSBB itu berlanjut ya, itu akan diuntungkan pada sektor telco. Ya, yang hari ini juga kan kita lihat ada XL, ISAT, Telkomsel itu naik signifikan ya. Itu memang sentimen awalnya adalah XL yang ada kenaikan segi kinerja keuangannya ya. Namun secara sentimen kalau PSBB berlangsung ya dan mulai ada sedikit pengetatan dari work from home ya, itu akan diimplementasikan kembali, ya otomatis saham-saham telco ini akan menjadi primadonanya. Kayak gitu. Dari segi teknikal sendiri memang cukup menarik dari beberapa saham di telco ya. Kita sebut aja hari ini tuh yang menarikkan Excel ya, di mana penguatannya lebih dari 7%. Dari segi teknikal pun ada pola double bottom di situ, dan level decline-nya telah breakout hari ini di 2.500-an. Itu targetnya masih bisa sampai ke 2.800-an ya secara jangka pendek. Jadi ada potensi memang pajuan penguatan. Dan untuk Indosat juga cukup menarik. Hari ini dia breakout resisten dari MA200. Dari Indosat segi pergerakan sih masih akan cenderung mengalami lanjutan penguatan nih kalau dia terus berada di atas 2.500 pada perdagangan hari Jumat hingga pekan depan. Dan targetnya sendiri masih bisa ke 2.800 ya, 2.750-an. Dan untuk Telkom sendiri juga cukup menarik. Hari ini juga dia sedang menguji resisten. Nah, dan target Telkom secara teknikal itu masih berada di 3.100-an ya, dengan jaga level stop loss apabila breakout di bawah 3.000. Dan dari ketiga saham telco ini memang dari segi pergerakan sudah mulai ada potensi rebound gitu. Dan dari segi sentimen juga ada PSBB ini otomatis akan menguntungkan dari ketiga emiten tersebut. Melihat tadi beberapa rekomendasi dari Anda ya, ini dengan saham-saham ini, saran bagi investor dari Anda seperti apa nih, Mas? Kalau saran bagi investor cenderung memperhatikan beberapa data dari penyaluran stimulus pemerintah ya, yang PM itu ya, dan kita perhatikan realisasinya berapa persen ya, dan juga sektor-sektor mana yang mulai direalisasikan dari pemulihan ekonomi ya, dana pemulihan ekonomi tersebut. Dan juga investor juga memperhatikan sentimen dari global ya, terutama dari The Fed dan beberapa geopolitik dari Amerika dan China ya, yang sempat heboh aplikasi ini dilarang atau ini juga perlu diperhatikan. Itu akan menjadi sentimen juga, di mana akan menggerakkan indeks future di Dow Jones-nya. Kalau indeks future-nya cenderung negatif ya terdampak juga ke ISG juga kan terutama. Dan juga paling ya saran untuk investor mulai trading membatasi stop loss dan membatasi keuntungan juga. Jadi jangan terlalu greedy dan juga jangan terlalu santai mengelihat kerugian dari saham tersebut. Kalau sudah sampai stop loss-nya ya kita keluar dulu atau swing ke emiten lain yang memiliki potensi di sentimen tersebut. Jangan rakus lah ya. Baik, terima kasih Mas Lanjar telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia.